Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 971 Tabrakan Pedang dan Pedang. Mengaum. 9 naga meraung, kekuatan naga memenuhi udara, dan 9 cakarnya melangkah ke udara, menuju Autu untuk membunuh. Autu juga meraung, mengatasi rasa takut di hatinya, dan bergegas menuju Luming. Jiaolong dan 9 naga segera bertarung bersama di platform pertempuran. Autu telah membawa konsepsi artistik metalik ke ekstrim. Konsepsi artistik metaliknya pasti setara dengan tingkat keempat. Seluruh tubuhnya sekeras emas dan besi, dan cakar naganya terbuat dari emas gelap. Sangat keras dan semuanya tidak bisa dihancurkan. Setiap gerakan memiliki kekuatan yang menakutkan. Adapun Luming, 4 konsepsi artistik mengelilinginya dan bergabung bersama, dan kekuatan mereka sama menakutkannya. Pada saat yang sama, Luming meletus dengan 4 kekuatan naga, menjalankan kungfu surgawi yang menekan penjara, dan setiap otot di tubuhnya dapat meledakkan kekuatan kungfu surgawi yang menekan penjara. Setiap otot di tubuhnya bergerak secara acak, dan kekuatannya sangat menakutkan, dan setiap cakar yang dicabut memiliki kekuatan untuk menekan segalanya. Gemuruh. Kedua naga itu terjerat bersama, terus-menerus membombardir, sangat biadab, membuat orang merasa seolah-olah mereka telah datang ke zaman kuno, di mana para dewa dan binatang bertarung untuk hegemoni, dan naga sungguhan bertarung dengan kacau. Engah. 9 naga memiliki 9 cakar, dan Autu tidak dapat memblokir semuanya, tubuhnya dicengkeram oleh 9 cakar naga, dan ketika dia mencoba merobeknya, sisiknya terbang, merobek sebagian besar daging dan darah. Autu kesakitan, melawan dengan sekuat tenaga, dan merobek sebagian tubuh Jiulong, namun cakar naganya hampir patah. Ledakan. Tubuh 9 naga tampak sangat berat, menekan tubuh Autu, menyebabkan dia menghantam platform pertempuran dengan keras, membuat suara retakan tulang patah. Keduanya berguling dan bertarung dalam lusinan gerakan, Luming menjadi semakin berani saat dia bertarung, secara bertahap mendapatkan keunggulan. Bagaimanapun juga, Autu masih terpengaruh oleh aura 9 naga, dan dia sedikit takut, semakin banyak dia bertarung, semakin kuat rasa takutnya. Saya sudah takut, bagaimana saya bisa menjadi lawan Luming? Engah. Darah berceceran di mana-mana, Autu menjerit, tubuhnya tergores cakar Jiulong, ia meronta keras, dan akhirnya lolos, meninggalkan sepotong besar daging naga yang berlumuran darah. Daging naga banjir yang mengandung 70% konsentrasi naga asli, bagus, simpan untuk dipanggang. Jiulong membuka mulutnya, dan suara Luming keluar, lalu potongan daging naga itu menghilang. Luming, itu bagus, simpankan aku salinannya nanti. Pria gendut itu berteriak di tribun, hampir meneteskan air liur. Autu hampir meledakkan paru-parunya. Saya tidak sabar untuk menelan Luming dan Fatih dalam satu tegukan. Gendut, jumlahnya terlalu sedikit, ini milikku, tunggu aku mendapatkan lebih banyak lagi, teriak Luming, dan bergegas menuju Autu lagi. Ah, aku mengaku kalah. Autu tiba-tiba meraung, sangat tidak mau. Dia tahu jika dia terus bertarung, dia pasti akan kalah, dan dia mungkin harus membayar lebih banyak daging naga. Mengakui kekalahan? Luming berhenti berkata-kata, dan berubah menjadi bentuk manusia. Dengan tatapan menyedihkan, matanya berputar-putar di sekitar Autu. Autu juga berubah menjadi wujud manusia, wajahnya sangat jelek. Dia tidak terluka parah, tapi wajahnya bahkan lebih jelek dibandingkan saat dia terluka parah. Dalam pertempuran ini, dia terlalu sedih. Naga keberuntungan di atas kepala Luming menelan 90% naga keberuntungan Autu, dan meroket lagi, melebihi 200 kaki dan mendekati 300 kaki. Naga keberuntungan sebesar itu sudah langka sejak zaman kuno. Luming Fei berdiri. Gemuk, sayang sekali orang ini menyerah lebih awal, dan dia tidak punya bagian untukmu. Luming menghela nafas. Sial, tidak, kita akan membagi bagian itu sama rata, teriak pria gendut itu. Autu, yang sedang terbang menuju tribun, gemetar dan hampir jatuh dari panggung. Terbang kembali ke tribun, ekspresi Autu sangat suram. Warna kulit naga banjir tertinggi itu tidak lebih baik dari Autu, sehitam arang hitam. Dalam pertarungan ini, Luming akhirnya menang banyak orang yang terkejut. Dengan cara ini, Luming memasuki pertempuran terakhir.
Selanjutnya akan ada pertarungan antara Dewa Kaisar dan Pedang Darah Satu. Pemenangnya akan menjalani pertarungan terakhir dengan Luming. Dan sebagian besar orang percaya bahwa Dewa Kaisar dan Pedang Darah pastilah Dewa Kaisar yang menang. Jadi pada akhirnya, Luming akan melawan Dewa Kaisar, yang menarik. Cahaya berkedip-kedip, menutupi Kaisar Dewa dan Pedang Darah Satu. Keduanya terbang ke atas panggung. Kamu dan aku, apakah kita masih perlu bertarung lagi? Kaisar Dewa berkata dengan acuh tak acuh. Hati banyak orang berdetak kencang, mendengarkan nada suara Kaisar Dewa, apakah mereka pernah melawan Pedang Darah sebelumnya? Namun belum pernah mendengar rumor seperti itu. Dalam pertarungan pertama 3 tahun lalu, akulah yang kalah, tapi sekarang, belum tentu. Tubuh Sui Jianyi dipenuhi dengan darah yang menakjubkan, dan bola matanya menjadi semerah berlian darah. Semua orang terkejut, Dewa Kaisar dan Sui Jianyi sebenarnya bertarung satu sama lain 3 tahun lalu. Kalau dilihat dari situasinya, Sui Jianyi seharusnya kalah. 3 tahun lalu, kamu bukan lawanku. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah menjadi lawanku. Suara Kaisar Dewa keluar, menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Kamu akan tahu setelah pertempuran. Sui Jian berteriak, dan melangkah maju, dengan kekuatan pedang yang menakutkan keluar dari tubuhnya, dan kekuatan pedang menyebar ke seluruh langit. Inilah konsepsi artistik pedang. Begitu Pedang Darah itu melangkah maju, niat pedang memenuhi udara. Bang! Pada Dewa Kaisar, terdengar juga suara pedang, dan saat berikutnya, ada juga kekuatan pedang yang kuat, yang meledak. Itu juga merupakan konsep artistik pedang. 1 atau 2 Dewa Kaisar dan Pedang Darah benar-benar memahami konsepsi artistik pedang. Menabrak! Menabrak! Keduanya mengambil langkah, dan saat mereka melangkah keluar, niat pedang melonjak. Bang! Bang! Niat pedang kedua pria itu melintasi puluhan mil kehampaan, dan mereka bentrok di kehampaan. Udara di antara mereka berdua tiba-tiba meledak dengan raungan dan suara pedang, dan percikan api keluar. Wajah semua orang serius. Niat pedang semacam ini terlalu menakutkan, mereka berdua belum bergerak, dan niat pedang yang meluap saja dapat dengan mudah membunuh ahli embrio spiritual lapisan ke-7 biasa. Memanggil! Memanggil! Tiba-tiba, keduanya menginjak kaki mereka, dan sosok mereka berubah menjadi cahaya pedang, menembus kehampaan, dan menebas satu sama lain. Kapan? Kedua lampu pedang itu bertabrakan di udara, dan terdengar suara gemuruh, dan energi pedang ditembakkan. Kedua lampu pedang itu mundur dengan satu pukulan, dan kemudian dibombardir bersama lagi. Kapan? Kapan? Dalam sekejap, keduanya bertukar puluhan gerakan. Mereka yang memiliki basis budidaya rendah tidak dapat melihat sosok keduanya sama sekali, tetapi hanya dapat melihat dua lampu pedang berbenturan di udara. Cahaya pedang emas, cahaya pedang merah darah. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang emas melonjak, dan cahaya pedang berwarna merah darah terlempar. Dewa Kaisar, puncak janin spiritual tingkat ke-8, pedang darah pertama, tahap akhir janin spiritual tingkat ke-8. Hati Luming bergerak, dan dia melihat budidaya keduanya. Apalagi konsepsi artistik pedang keduanya telah mencapai tingkat ke-4, yang merupakan benturan konsepsi artistik pedang tingkat ke-4. Namun, jelas bahwa basis budidaya Kaisar lebih unggul, dan dia menjatuhkan pedang darahnya. Cahaya pedang berwarna merah darah terbang kembali, dan sosok Sui Jianyi muncul. Saat ini, cahaya berdarah di tubuhnya menjadi semakin intens. Pedang darah, hunuskan! Sui Jian meremas jari pedang dengan satu tangan dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, pedang perang berwarna merah darah terbang dari sela-sela alisnya. Setelah pedang perang ini terbang, pedang itu berubah menjadi raksasa yang lebih besar lagi. Dari 10 meter anehnya, ketika pedang pertempuran menjadi lebih besar, pedang itu sebenarnya terbagi menjadi 2, lalu menjadi 4, dan akhirnya berubah menjadi 16 pedang pertempuran besar berwarna merah darah, terbang mengelilingi pedang darah. Bunuh! Sui Jian berteriak, dan dengan lambaian jari pedangnya, 16 pedang perang terbang di udara, berubah menjadi 16 lampu pedang, dan menyerang Dewa Kaisar. Hal yang paling menakutkan bukanlah 16 pedang perang, tetapi energi pedang tak terbatas yang muncul selama terbangnya pedang perang. Bab 972 Konsepsi Artistik Luar Angkasa. 16 pedang pertempuran berwarna merah darah,
dibungkus dengan energi pedang yang tak terbatas, meledak ke arah kaisar. Pada saat ini, rona merah aneh muncul di wajah Kaisar Dewa, dan dia merasakan darah di tubuhnya mendidih. Itulah konsepsi artistik tentang darah. Pedang darah sebenarnya menggabungkan konsepsi artistik tentang darah dan konsepsi artistik tentang pedang. Seseorang berseru. Mata Luming membeku. Sue Jianyi pantas menjadi Tianjiao peringkat kedua dalam daftar 1000 arogansi. Dia sangat kuat. Dia tidak hanya memahami dua konsepsi artistik yang kuat, tetapi juga menggabungkan keduanya. Terlebih lagi, Luming dapat melihat bahwa konsepsi artistik darah dan konsepsi artistik pedang dari satu pedang darah telah mencapai tingkat keempat. Seberapa menakutkankah perpaduan dari dua konsepsi artistik tingkat keempat? Memanggil. 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 Penggabungan dua konsepsi artistik membangkitkan ribuan pedang Qi, menyelimuti Dewa Kaisar sepenuhnya, dan memblokir semua rute pelariannya. Energi pedang emas mengalir keluar dari Dewa Kaisar, dan terus dipotong. Setiap kali pedang dipotong, energi pedang yang tak terbatas akan terputus, tetapi lebih banyak energi pedang berdarah yang akan terisi kembali. Untuk sementara, Kaisar Dewa sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tidak mungkin. Dewa Kaisar sebenarnya berada dalam posisi yang dirugikan, bukankah Dewa Kaisar akan kalah? Satu atau dua konsep artistik pedang darah telah mencapai tingkat keempat, dan fusinya berhasil. Tetapi Dewa Kaisar seharusnya tidak hanya memiliki cara ini. Di sekeliling, semua orang banyak berbicara. Pada saat ini, melihat Dewa Kaisar sedikit mengernyit, dia benar-benar menyerah untuk memblokir dan membiarkan energi pedang menusuk tubuhnya. Hati banyak orang terangkat. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Tuhan dengan ini. Suara mendesing. Cahaya pedang menembus, dan sosok Dewa Kaisar runtuh. Itu hanyalah hantu, dan kemudian semua orang melihat bahwa tubuh Dewa Kaisar telah muncul puluhan meter jauhnya. Begitu sosoknya muncul, energi pedang menusuknya dari segala arah, namun dia melangkah keluar seperti berjalan-jalan di taman, sosoknya segera menghilang, dan saat berikutnya, dia muncul lagi dalam jarak puluhan meter. Begitu saja, sosoknya terus berkedip, dan energi pedang yang tak ada habisnya ke segala arah tidak dapat membantunya sama sekali. Shunpo, ini Shunpo yang legendaris. Seseorang berteriak kaget. Apa? Shunpo? Menurut legenda, Anda perlu memahami konsepsi artistik ruang sebelum dapat menggunakannya. Bagaimana mungkin? Apakah Kaisar memahami konsepsi artistik ruang? Konsepsi artistik ruang? Ini adalah konsepsi artistik tentang ruang. Bai Shijing, Yan Kuangtu dan yang lainnya juga tersentak. Murid Luming juga menyusut tajam. Ada puluhan ribu konsepsi seni di dunia, dan tentunya ada titik tinggi dan rendahnya. Di antaranya, dua konsep seni yang sangat terkenal adalah konsepsi seni ruang waktu. Ruang dan waktu. Ribuan konsepsi artistik, waktu dan ruang adalah rajanya. Konsepsi artistik waktu dan konsepsi artistik spasial adalah raja dari ribuan konsepsi artistik yang menunjukkan betapa buruknya. Dan Dewa Kaisar benar-benar memahami konsep artistik ruang. Saya tidak menyangka Kaisar Dewa benar-benar memahami konsepsi artistik ruang dan berhasil menyatu dengan konsepsi artistik pedang. Dia memang sosok nomor satu dalam daftar 1000 kebanggaan, tapi dilihat dari konsepsi artistik spasialnya, seharusnya begitu hanya berada di kesempurnaan tingkat ketiga. Kamu belum menembus level 4, jika tidak, kamu tidak akan terkalahkan. Bai Shijin berkata dengan mata serius. Dewa Kaisar menggunakan konsepsi artistik ruang, membuat mata Sue Jianyi sangat bermartabat, dan dia terus mengayunkan jari pedangnya, melancarkan serangan seperti badai, tetapi sosok Dewa Kaisar berkedip, dan energi pedang di sekitarnya tidak dapat membantunya. Sama sekali. Memanggil. Tiba-tiba, Kaisar Dewa memotong pedang dari udara tipis. Pedang ini baru saja ditebas secara acak ke udara, seolah-olah tidak ditujukan ke Sue Jianyi, tetapi wajah Sue Jianyi tiba-tiba berubah drastis, dan sosoknya mundur tajam. Memanggil. Saat pedang darah itu mundur, seberkas cahaya pedang menebas tempat dia berdiri tadi. Serangan Dewa Kaisar bisa melewati kehampaan, dan bisa melancarkan serangan mengerikan pada pedang darah. Aneh dan menakutkan, jika Dewa Kaisar ini menjadi seorang pembunuh, dia akan menjadi pembunuh paling menakutkan di dunia. Memanggil. Memanggil.
Pedang perang Dewa Kaisar terus memotong udara tipis, dan kemudian cahaya pedang muncul dari udara tipis di sekitar pedang darah, memotong ke arahnya. Sui Jian dengan cepat mundur, terus-menerus mundur. Dewa Kaisar melemparkan Shunbu dan mengejar pedang darah dengan kecepatan ekstrim, jarak antara keduanya semakin dekat. Sepertinya serangan Dewa Kaisar memiliki batas jarak. Mata Luming bergerak, dan dia melihat triknya. Konsepsi artistik spasial Dewa Kaisar harus memiliki batasan jarak. Jika jaraknya terlalu jauh, energi pedangnya tidak akan mampu melewati ruang untuk menyerang orang lain. Ini normal. Jika tidak ada batasan, dia dapat mengambil orang-orang yang jaraknya ratusan juta mil. Tingkat pertama, ini tidak cukup menakutkan untuk dijelaskan. Namun, selama tingkat kultivasi Dewa Kaisar dan konsepsi artistik spasial meningkat, jarak ini akan menjadi semakin jauh, dan semakin jauh ke belakang, akan semakin menakutkan. Waktu dan ruang adalah raja, bukan sekadar pembicaraan. Saat jarak antara keduanya semakin dekat, Sui Jian pada awalnya pasif, dirugikan, dan akan kalah kapan saja. Bersenandung. Pada saat ini, tulang punggung pedang darah bersinar, dan pedang pertempuran berwarna merah darah melayang di atas kepalanya, ada 7 cakra emas di seluruh pedang. Ini adalah darah Sui Jianyi, darah tingkat ke-7 dari tingkat dewa. Pedang darah menyatu dengan darah dan berubah menjadi pedang pertempuran besar berwarna merah darah. Energi pedang melonjak ke langit, memotong secara horizontal, mengguncang ruang, dan energi pedang kaisar yang menyerangnya semuanya hancur. Desir. Pedang pertempuran berdarah itu dengan keras menebas Dewa Kaisar. Kalahkan. Pedang Kaisar Tiangang. Dewa Kaisar melangkah maju, mengucapkan sepatah kata dengan dingin, mengarahkan pedangnya ke depan, dan menebasnya. Menabrak. Pada saat ini, ruang di atas kepala pedang darah sepertinya tiba-tiba hancur, dan energi pedang yang tak ada habisnya, dengan tujuan untuk memotong ruang, menebas ke arah pedang darah. Itu adalah keterampilan bela diri tingkat dewa tingkat rendah, dan itu adalah keterampilan bela diri garis keturunan tingkat dewa tingkat rendah. Seorang tokoh tertinggi berteriak, terkejut. Semua penonton terkejut, dan pupil mereka melebar tajam. Keterampilan bela diri tingkat dewa, keterampilan bela diri garis keturunan tingkat dewa tingkat rendah, Dewa Kaisar. Untuk memahami keterampilan bela diri yang begitu menakutkan dari garis keturunannya, dia tidak berada di alam dewa roh. Bahkan di antara pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di alam spiritual, ada banyak yang belum memahami seni bela diri tingkat dewa. Bang! 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 Aliran energi pedang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di pedang Sui Jianyi. Pedang pertempuran berwarna merah darah bergetar hebat, tetapi hanya dengan selusin napas, pedang pertempuran besar itu sepertinya tidak mampu menahannya. Seni bela diri tingkat dewa, kekuatannya terlalu kuat. Hancurkan! Raungan datang dari pedang darah, energi pedang berwarna darah melonjak ke langit. Pedang perang berwarna darah berputar dengan kecepatan tinggi, seperti bor, meluncur keluar dari jangkauan yang dicakup oleh energi pedang, dan kemudian cahaya darah menyala, dan itu berubah menjadi penampakan satu pedang darah lagi. Saat ini, Sui Jianyi sedikit panik, napasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat, dan masih ada sehelai darah yang menggantung di sudut mulutnya. Aku kalah. Sui Jianyi menghela nafas panjang, mengakui kekalahannya pada Dewa Kaisar. Saat Sui Jianyi menyerah, aura di tubuh Dewa Kaisar juga mereda, dan pada saat yang sama, naga keberuntungan di kepala Dewa Kaisar menelan 90% naga keberuntungan di atas kepala Sui Jianyi. Di sekitarnya, banyak orang juga menghela nafas. Bukan karena pedang darah satu tidak cukup kuat, tapi Dewa Kaisar terlalu kuat. Namun setelah mendengar pertempuran ini, semua orang akhirnya melihat sebagian dari kekuatan Dewa Kaisar. Budidaya di puncak janin spiritual tingkat 8, menguasai konsepsi artistik ruang dan konsepsi artistik pedang, dan juga memahami seni bela diri darah tingkat dewa tingkat rendah, kekuatan seperti itu sungguh menakjubkan. Bai Shijin, Du Songjue, Yan Kuangtu, Bai Chisue, Fatih dan lainnya semuanya memiliki ekspresi yang sangat serius. Kaisar Dewa terlalu kuat, bisakah Luming melawannya? Bab 973, Luming versus Dewa Kaisar. Luming, jika kamu kalah, akui saja kekalahan. Prestasimu sudah cukup. Tempat kedua akan menjadikanmu putra tertua resmi. Saya yakin tidak akan ada keberatan.
Bai Shijin berbisik kepada Luming. Benar, Luming, lakukan apa yang kamu bisa. Du Songjue memperingatkan dengan suara rendah. Jangan khawatir senior, Luming tahu apa yang harus dilakukan. Luming tersenyum sedikit. Sepertinya tidak ada yang mengira dia bisa menang, Bai Shijin dan Du Songjue mengatakannya dengan sangat halus, tapi artinya sangat jelas, mereka mengira dia tidak mungkin menang. Perasaan diremehkan ini tidak baik. Ada ketajaman tajam di mata Luming. Jika Anda tidak melawan, bagaimana Anda tahu? Pada saat ini, pandangan Kaisar Dewa juga beralih ke Luming, lalu dia melangkah keluar dan mendarat di tribun. Hanya ada pertempuran terakhir yang tersisa, tetapi cahaya pertempuran tidak menimpa Luming dan Dewa Kaisar. Tentu saja, kota kuno keberuntungan sangat manusiawi, memberi waktu kepada Dewa Kaisar untuk beristirahat dan memulihkan diri. Kaisar Dewa menutup matanya untuk mengatur napasnya, dan setengah jam kemudian, dia membuka matanya. Bersenandung. Bersenandung. Dua sinar cahaya menimpa Luming dan Dishen. Duel puncak, mulai. Desir. Desir. Luming dan Kaisar Dewa bergerak hampir pada saat yang sama, sosok mereka bersinar, dan mereka mendarat di platform pertempuran, berdiri berhadapan satu sama lain. Di atas kepala Luming, naga keberuntungan setinggi hampir 300 kaki digantung, dan di atas kepala Dewa Kaisar, naga keberuntungan juga mencapai lebih dari 260 kaki, yang hanya berjarak beberapa puluh kaki dari naga keberuntungan Luming. Dua naga keberuntungan, saling berhadapan. Mata Kaisar tenang dan acuh tak acuh. Dia memandang Luming dan berkata, Luming, kamu telah melihat kekuatanku. Apakah menurutmu masih perlu perang? Suaranya tenang, tetapi penuh keyakinan yang kuat. Kita belum pernah bertarung, bagaimana kamu tahu kamu pasti menang? Luming tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu hari ini, biarkan aku menghancurkan kepercayaan dirimu sepenuhnya. Di mata Dewa Kaisar, cahaya tajam muncul, dan berkata, awalnya, aku ingin membunuhmu hari ini, tetapi Yang Mulia menyuruhku untuk tidak melakukannya. Membunuhmu. Aku akan mengampunimu sekali saja hari ini. Oh, benarkah? Mata Luming bergerak. Arti dari Kaisar Dewa sangat sederhana, awalnya dia ingin melawan Luming sampai mati dan membunuh Luming di pertempuran pertama, namun Kaisar Yi Wuhuang menyuruhnya untuk tidak membunuh Luming. Jelas sekali, Kaisar Yi Wuhuang ingin menangkap Luming hidup-hidup dan mengambil darah Koon miliknya. Dewa Kaisar, nomor 1 dalam daftar ribuan kebanggaan, akan berpindah tangan mulai sekarang. Mata Luming meledak dengan cahaya yang gigih dan tegas. Hari ini, apapun yang terjadi, Luming akan menang. Jika Anda bahkan tidak bisa memenangkan Dewa Kaisar, dan bahkan generasi muda Di, bagaimana Anda bisa melawan Di? Menabrak! 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 Luming melangkah menuju Dewa Kaisar. Setiap kali dia melangkah, aura di tubuh Luming menjadi ganas. Dikelilingi oleh 4 macam konsepsi artistik, esensi sejati beredar, dan kekuatan naga meledak, permukaan kulitnya ditutupi lapisan kekuatan naga. 1, 2, 3. Luming meledakkan 3 kekuatan naga dalam satu tarikan napas. Potong! Tubuh Kaisar penuh dengan niat pedang, dan kekuatan pedang yang besar meledak. Dia melangkah maju dan mendekati Luming dengan kecepatan tinggi. Pedang pertempuran muncul di tangannya, dan dia menebas dengan satu pedang. Niat pedang berkembang, dan cahaya pedang yang menakutkan menebas ke arah Luming dengan keras. Ledakan! 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 Luming melancarkan lebih dari selusin pukulan berturut-turut, dan dengan setiap pukulan, cahaya pedang hancur. Setelah selusin pukulan, lebih dari selusin lampu pedang hancur. Dishen, gunakan seluruh kekuatanmu, kamu tidak bisa mengalahkanku seperti ini. Luming berteriak, semangat juang di matanya menjadi lebih kuat. Dalam hal ini, maka aku akan memenuhimu. Suara acuh tak acuh Kaisar keluar, dan aura di tubuhnya menjadi lebih kuat, mengungkapkan basis budidaya puncak janin spiritual tingkat tidak diragukan lagi. Desir. Dia melangkah maju, sosoknya sepertinya berjalan melintasi ruang angkasa, dan saat berikutnya, dia muncul puluhan meter jauhnya, menuju ke arah Luming dengan kecepatan tinggi. Di saat yang sama, pedang tempurnya menebas ke udara. Pada saat ini, bulu kuduk Luming berdiri, dan perasaan krisis yang kuat muncul dari hatinya. Desir.
Ketika tidak ada waktu luang, Luming menendang kakinya, dan tubuhnya mundur dengan sangat cepat. Saat Luming mundur, cahaya pedang menebas dari tempat dia berdiri tadi, dan menghantam platform pertempuran, menyebabkan platform pertempuran itu mengeluarkan percikan api. Perasaan spiritualnya cukup tajam, tapi saya melihat berapa banyak gerakan yang bisa Anda blokir. Dishen berkata dengan acuh tak acuh, dan mengayunkan pedangnya terus-menerus. Dalam sekejap, dia memotong puluhan pedang. Perasaan krisis Luming bahkan lebih kuat, dan dia berlari dengan liar di medan perang tanpa ragu-ragu. Memanggil, memanggil, memanggil. Dimanapun Luming berlari, ada lampu pedang yang terus-menerus padam, dan setiap pedang hampir menimpa Luming. Bisakah kamu lari saja? Tapi di depanku, kamu bahkan tidak punya hak untuk lari. Dishen dengan dingin mendengus, menginjak kakinya. Sosoknya muncul di medan perang seperti hantu, seolah-olah dia sedang melakukan perjalanan melalui kehampaan, dan dalam beberapa napas, dia mendekati Luming. Pedang itu ditebas, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul ke segala arah Luming, menghalangi semua rute pelarian Luming. Karena kamu tidak bisa bersembunyi, ayo meledak dengan kekuatan. Mata Luming menunjukkan warna yang tajam, dan 3 kekuatan naga terakhir di tubuhnya meledak. Sebanyak 6 kekuatan naga, semuanya diletuskan oleh Luming. Kekuatannya meningkat pesat, dan Luming melancarkan lusinan pukulan di area sekitarnya. Ledakan! 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 Semua lampu pedang di sekitarnya hancur. Tapi Luming tidak berhenti, dan terus memukul dengan setiap pukulan, kekuatan mengerikan meledak, benar-benar mendistorsi dan menekan ruang. Cahaya pedang yang dipotong oleh Dewa Kaisar dihancurkan sebelum dipotong dari ruang. Mata Kaisar menjadi dingin, dan pedang terus menebas, sementara tinju Luming terus membombardir udara. Setiap pemboman menghancurkan cahaya pedang Dewa Kaisar. Haha, gerakan Luming bagus. Yan Kuangtu tertawa. Setiap pedang Dewa Kaisar terpotong, meskipun dapat menembus kehampaan dan tidak dapat diprediksi, tetapi ketika cahaya pedang akan padam, akan ada fluktuasi di ruang tersebut. Selama Luming merasakan fluktuasi tersebut, dia membombardir ruang dengan tinju yang kuat, membuat ruang tersebut terdistorsi, dan cahaya pedang Dewa Kaisar tidak bisa keluar. 9 matahari tertinggi juga mengangguk. Banyak orang besar mengangguk dalam hati, melihat triknya, tetapi mereka juga diam-diam terkejut. Tidak sulit untuk bisa merasakan fluktuasi spasial, kuncinya adalah bisa memblokirnya, itulah kesulitannya. Setiap pukulan yang dilakukan Luming sangat kuat. Mereka menemukan bahwa kekuatan yang ditunjukkan Luming saat ini lebih kuat daripada saat dia melawan Naoto tadi. Saat Luming melawan Naoto barusan, dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya, yang mengejutkan mereka. Hah? Kekuatannya bagus, maka aku akan mengalahkanmu secara langsung. Kaisar mendengus dingin, dan bukannya menghunus pedangnya, dia menginjak langkahnya, sosoknya seperti bayangan mengambang, dan itu sangat cepat, dan dia mendekati Luming dalam sekejap. Memahami konsepsi artistik ruang juga sangat cepat, Luming menemukan bahwa meskipun dia menggunakan Kouon melangkah langit, itu mungkin hampir terlalu dekat. Mendekati Luming, kekuatan pedang yang menakutkan meletus dari Dewa Kaisar, dan kekuatan pedang yang perkasa menekan ke arah Luming, cahaya pedang yang menakutkan menebas ke arah Luming, memutar kekosongan, dan bahkan membuat celah. Pedang ini sangat kuat. Perpaduan konsepsi seni spasial dan konsepsi seni pedang membuat kekuatan pedang ini mencapai puncaknya. Bahkan jika Luming ingin mundur, tidak ada jalan keluar. Jika Anda mundur, Anda akan menghadapi serangan yang lebih dahsyat dari Dewa Kaisar. Hanya tatap muka. Bab 974 Pertempuran Sulit. Ada kegilaan di mata Luming, dan esensi sejatinya berlari dengan liar, mendorong kungfu surgawi dari penjara penekan hingga 50% dari kekuatannya, dan meninju. Ledakan. Tinju itu bertabrakan dengan energi pedang, dan raungan mengerikan meletus. Energi pedang tak berujung tersebar ke segala arah, dan hal yang sama berlaku untuk lampu tinju, tetapi di tepi platform pertempuran, energi itu diblokir oleh kekuatan tak terlihat dan menghilang tak terlihat. Menabrak! 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 Luming mundur 3 langkah berturut-turut, darahnya melonjak. Benar, ambillah pedang lain dariku, pedang Kaisar Tiangang, teriak Dewa Kaisar, dan menebas dengan pedangnya lagi.
Begitu pedang itu keluar, cahaya pedang yang tak berujung meledak, membawa makna pemotongan ruang, dan menebas ke arah Luming. Seni bela diri darah tingkat dewa tingkat rendah, pedang Kaisar Tiangang, barusan, Dewa Kaisar menggunakan gerakan ini untuk mengalahkan pedang darah satu. Mata semua orang tertuju pada panggung pertempuran, untuk melihat bagaimana Luming menolak langkah ini. Nyanyian naga terdengar, 9 naga muncul, dan Luming berubah menjadi 9 naga. Ledakan! 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 9 naga dan 9 cakar terus menyambar, mendorong Tiangong yang menekan penjara hingga 60%. Suara berderak terus berdering. Sebagian besar cahaya pedang terhalang, namun masih ada sedikit cahaya pedang yang tidak terhalang dan jatuh ke tubuh Jiulong. Segera, armor skala terpotong, dan luka dalam muncul di tubuh Jiulong, dengan darah mengalir. Namun pada akhirnya, dia masih dihadang oleh Luming. Itu benar-benar dapat memblokir seni bela diri tingkat dewa dari Dewa Kaisar. Mungkinkah Luming juga menggunakan seni bela diri tingkat dewa? Seseorang berseru tidak percaya. Bahkan Sui Jianyi dikalahkan oleh gerakan ini, tetapi Luming mampu memblokirnya, sungguh sulit dipercaya. Ini benar-benar keterampilan bela diri tingkat dewa, tidak ada yang salah dengan itu, kata sebuah suara tertinggi. Semua orang menunjukkan ketidakpercayaan. Sungguh menakjubkan bahwa Luming juga menguasai keterampilan bela diri tingkat dewa. Situasinya tidak baik untuk Luming. Meskipun mereka juga menguasai seni bela diri tingkat dewa, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan penuh seni bela diri tingkat dewa dengan basis kultivasi mereka. Namun, basis budidaya Kaisar lebih kuat, dan kekuatan meledakkan seni bela diri tingkat dewa juga lebih kuat. Yan Kuangtu berkata dengan sedikit khawatir. Yang lain tidak bersuara, tapi wajah mereka sangat serius. Di panggung pertempuran, cahaya menakjubkan muncul dari mata Dewa Kaisar. Tajam dan menakutkan, dan suaranya tidak lagi acuh tak acuh, tetapi juga penuh ketajaman. Luming, aku tidak menyangka kamu akan mengambil tindakanku. Ini benar-benar bagus. Selanjutnya, biarkan aku melihat bagaimana kamu melakukannya. Pedang Kaisar Tiangang, ratakan dunia dengan satu pedang. Seluruh tubuh Di Shen sepertinya berbalik. Menjadi emas, seperti lingkaran matahari keemasan, pedang pertempuran di tangannya menebas dengan keras, ke segala arah, ruang itu terdistorsi, dan akhirnya terbelah, didorong oleh cahaya pedang Kaisar, dibungkus menjadi satu, dan menebas ke arah Luming. Masuk akal jika hanya Dewa Roh yang kuat yang dapat menembus ruang, tetapi Dewa Kaisar, yang jelas masih agak jauh dari Dewa Roh, dapat menembus ruang. Ini tidak berarti bahwa kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat Dewa Roh, tapi itu karena konsepsi artistiknya tentang ruang. Didorong oleh konsep artistik ruang, membelah ruang, dan dengan kekuatan pemotongan ruang, membunuh Luming. Ruangnya terdistorsi, dan ada cahaya pedang di segala arah. Luming melawan dengan sekuat tenaga, cakar naga terus-menerus dicabut, dan ekor naga dicambuk seperti cambuk ajaib. Namun, ada terlalu banyak lampu pedang di sekitarnya, dan kekuatannya terlalu kuat. Dengan kekuatan Luming, mustahil untuk memblokir semuanya, energi pedang yang sangat tajam berenang ke seluruh tubuh Luming, memotong luka di tubuhnya. Terlepas dari luka-lukanya, Luming melawan dengan sekuat tenaga dan melawan Kaisar. Perbaiki, sempurnakan untukku. Pada saat yang sama, Luming terus-menerus menyempurnakan energi batu asli, menghantam alam. Dia diam-diam telah membiarkan Jiulong menelan lebih dari 200.000 batu kasar dengan cepat. Dia ingin bertarung sambil menyerang dunia. Dia merasa bahwa itu akan segera datang, dan konsepsi artistik telah menyentuh ranah janin spiritual lapisan ke-8. Dewa Kaisar terlalu kuat, jika Luming tidak menerobos alam, akan sulit mengalahkan Dewa Kaisar. Dua konsep artistik Dewa Kaisar, konsepsi artistik pedang tingkat keempat, dan konsepsi artistik ruang tingkat ketiga adalah sempurna. Perpaduan kedua konsepsi artistik ini tidak lebih lemah dari perpaduan 4 konsepsi artistik Luming. Selain itu, Dewa Kaisar juga mengontrol seni bela diri tingkat dewa, tak perlu dikatakan lagi. Latihan yang dia kembangkan juga merupakan latihan tingkat dewa, dan itu adalah latihan tingkat dewa yang sangat kuat, dan energi sebenarnya dalam tubuhnya sangat kental. Luming tidak memiliki keuntungan dalam hal-hal ini. Luming memiliki berkah kekuatan naga, tetapi Luming merasa Dewa Kaisar juga memiliki berkah kekuatan misterius, yang sangat kuat dan tak terhentikan.
Dalam segala hal, Luming tidak memiliki keuntungan, tetapi dalam hal kultivasi, Luming berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Luming mencoba yang terbaik dan bertarung dalam lusinan gerakan dengan Kaisar. Pada saat ini, sisik di tubuh Jiulong retak dan rontok, ditutupi bekas pedang, darah mengalir, terlalu mengerikan untuk dilihat. Luming. Bai Chisue meremas tangan kecilnya erat-erat, dan ada lapisan kabut di matanya yang besar, sangat khawatir. Fatih, Ruan Tingting dan yang lainnya tidak berbicara, mereka hanya menatap panggung pertempuran dengan sangat khawatir. Namun, semua orang di istana Kaisar Tianshan, Lembah Setan Langit, dan Sekte Mayat Langit menunjukkan sedikit rasa sombong. Luming sudah ditakdirkan. Dia tidak bisa menjadi lawan Dewa Kaisar. Dalam keadaan seperti itu, dia masih tidak mengaku kalah. Tunggu apa lagi? Begitu, jika kamu tidak melakukan 10 gerakan, Luming akan dikalahkan. Suara-suara datang dari segala arah. Sayangnya, ini bukan pertarungan hidup dan mati. Luming bisa mengaku kalah kapan saja, tapi karena dia telah menyinggung Yang Mulia Kaisar Wu Huang, cepat atau lambat dia akan mati, pikir patriark keluarga Wang dalam hati. Pada saat ini, aura Kaisar menjadi semakin kuat setiap kali dia menebas, energi pedang sangat mengejutkan, dan kombinasi ruang dan niat pedang menekan Luming. Luka di tubuh Jiulong semakin banyak. Perbaiki, sempurnakan. Hancurkan untukku. Luming meraung dalam hatinya, dan energi sebenarnya di tubuhnya mendidih. Tiba-tiba, nafas kuat keluar dari tubuh Jiulong. Apa? Terobosan budidaya? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin baginya untuk menerobos saat ini. Suara-suara yang tidak dapat dipercaya terdengar, dan sosok-sosok besar di tribun berteriak tak terbayangkan dan berdiri. Bagaimana mungkin Luming menerobos kultivasinya selama pertempuran, dan dia masih bertarung dengan Dewa Kaisar? Menakjubkan? Haha, anak ini selalu di luar dugaanku, dia memiliki sikap seperti pamanku. Pria gendut itu menyeringai, sangat bersemangat. Yan Kuangtu, Bai Shijin dan lainnya juga menunjukkan kegembiraan. Langkah Luming juga jauh melebihi ekspektasi mereka. Sialan! Mata Kaisar Dewa akhirnya tidak lagi tenang, meledak dengan amarah dan niat membunuh. Luming benar-benar berhasil menerobos bersamanya dalam pertempuran, yang merupakan penghinaan nyata baginya. Ini berarti meremehkannya dan menggunakan tangannya untuk menerobos. Pada saat ini, Dewa Kaisar meledak dengan niat membunuh yang sangat kaya. Darah 9 naga sungguh menakjubkan. Sebuah suara samar keluar. Orang yang berbicara adalah Kaisar Wu Huang. Semua orang kaget, lalu tiba-tiba sadar. Bukan karena Luming terlalu menentang langit, tapi karena darah 9 naga menentang langit, sehingga dia bisa menerobos dalam pertempuran. Hati Kaisar juga menjadi tenang dan kembali tenang, tetapi cahaya di matanya bahkan lebih dingin. Yan Kuangtu, Bai Shijin dan yang lainnya diam-diam memarahi Di karena menjadi pria yang licik dan licik singkatnya, mereka mendorong keterkejutan yang disebabkan oleh Luming ke garis keturunan Jiulong, menenangkan hati Kaisar Dewa yang gemetar. Dewa Kaisar yang sudah tenang adalah hal yang paling menakutkan. Bab 975 Duel Puncak, semua kartu dimainkan. Mengaum. Nyanyian naga mengguncang langit, Jiulong meraih beberapa cakar berturut-turut, dan cahaya pedang yang dipotong oleh Dewa Kaisar pecah satu demi satu. Sekarang, pertarungan benar-benar dimulai. Di mata Jiulong, ada semangat juang yang kuat dan tatapan galak. Tubuhnya awalnya terluka oleh energi pedang, sisiknya jatuh, dan luka berdarah semuanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Aura yang ganas dan kuat terus memancar dari tubuh Jiulong, dan perlahan, aura tersebut benar-benar membuat Dewa Kaisar kewalahan. Bang! Suara pedang bergema di kota kuno keberuntungan, dan di atas kepala Kaisar, pedang pertempuran emas melayang keluar. Begitu pedang pertempuran itu keluar, itu menarik perhatian semua orang. Pedang pertempuran emas penuh dengan kemuliaan, dan di gagangnya, seekor naga emas melayang, sangat agung. Seperti Kaisar dalam pedang, memaksa alam semesta. Pedang Kaisar adalah garis keturunan yang hanya dapat diturunkan oleh garis keturunan langsung dari Kaisar, Kaisar, dan Kaisar. Ini adalah kedua kalinya Luming melihat darah pedang Kaisar. Dia pernah melihatnya pada Kaisar Feng sebelumnya, tetapi sekarang pada Dewa Kaisar. Namun pada awalnya, Di Feng hanya berada pada tingkat dewa tingkat keempat,
namun Dewa Kaisar, 8 cakra emas cemerlang, membuat banyak orang menatap dengan mata terbelalak. Pada tingkat ke-8 dari tingkat dewa, garis keturunan lain dari tingkat dewa ke-8 muncul. Dulunya adalah Kongjin gemuk, tetapi sekarang menjadi Dewa Kaisar. Nest, garis keturunan orang ini sama denganku, bagaimana mungkin? Aku 10.000 kali lebih tampan dari orang ini. Pria gendut itu berteriak dengan marah. Hanya orang ini yang bisa berteriak, dan mata orang lain sangat serius. Sosok Kaisar bersinar, dan dia tenggelam ke dalam pedang Kaisar. Kaisar berguncang, dan kekuatan pedang yang besar meledak dengan gila-gilaan, menekan ke arah Luming. Menabrak. Dengan lambaian cakarnya, Luming menerobos pedang perkasa itu. Hati semua orang terangkat, mereka menahan napas, dan menatap panggung pertempuran dengan cermat. Mereka tahu bahwa pertempuran terakhir akan segera dimulai. Pertarungan ini bisa mencapai titik ini, melampaui ekspektasi semua orang. Luming mampu menerobos kultivasinya dalam pertempuran besar, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat, memaksa Kaisar untuk melakukan fusi darah. Pertarungan ini, siapa yang menang dan siapa yang kalah, mulai penuh ketegangan. Pedang menghukum dunia. Suara sedingin es datang dari pedang Kaisar. Dengan goyangan pedang Kaisar, cahaya keemasan yang tak terhingga terpancar. Cahaya keemasan ini sebenarnya adalah energi pedang. Energi pedang yang tak ada habisnya muncul di sekitar pedang Kaisar, seperti sepasang sayap energi pedang. Memanggil. 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 Saat berikutnya, energi pedang tak berujung ditembakkan ke arah Jiulong, setiap energi pedang sangat menakutkan, menutupi setiap inci Jiulong. 9 naga meraung, 9 cakar menginjak, dan 9 naga menginjak langit. Kekosongan bergetar, dan energi kekerasan meledak, mengalahkan semua energi pedang. Jiulong memutar tubuhnya dan melemparkan dirinya ke arah pedang Kaisar di udara, pedang Kaisar bergetar dan menebas ke arah Jiulong dengan maksud pedang yang menakutkan. 1 naga dan 1 pedang, bertarung di medan perang. Nyanyian pedang dan tangisan naga bergema di seluruh dunia, dan di platform pertempuran, terdengar suara gemuruh terus-menerus, dan keduanya bertarung dengan sengit. Sulit untuk menentukan pemenangnya, dan untuk sementara, keduanya tidak dapat menentukan pemenangnya, dan mereka bertarung sengit dengan ratusan gerakan. 20 menit telah berlalu, dan pemenangnya belum ditentukan. Menurut aturan, setelah pertarungan berlangsung selama 30 menit, jika pemenang belum ditentukan, kota kuno keberuntungan akan secara otomatis menilai bahwa orang yang lebih unggul menang. Namun kini, keduanya tampak berimbang. Semua orang menahan napas dan menatap panggung pertempuran, bahkan tidak berani bernapas, karena takut mengganggu kedua orang di panggung pertempuran. Duel puncak seperti itu, belum lagi generasi muda, bahkan generasi tua, Dewa Roh, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi, telah hidup selama ribuan tahun, dan belum pernah melihatnya. Dengan cara setiap karakter di masa depan diharapkan menjadi orang yang kuat di alam Kaisar bela diri. Mereka semua jarang terlihat dalam 100 tahun, bahkan 1000 tahun, jika muncul berarti mereka semua adalah tokoh yang menindas suatu zaman. Jarang sekali dua karakter seperti itu muncul di era yang sama. 100 tahun yang lalu, Yan Kuangtu lahir entah dari mana, dan generasi muda Dong Huang tidak ada bandingannya, menyapu semua kekuatan, dan mencapai puncaknya. Ribuan tahun yang lalu, 9 matahari tertinggi lahir, dan hal yang sama juga terjadi, mendorong lawan secara menyeluruh, tidak ada yang bisa menjadi musuh. Tapi generasi ini berbeda, orang-orang berbakat bermunculan dalam jumlah besar, tuan bagaikan awan, dan bahkan orang seperti Dewa Kaisar pun punya musuh. Keduanya bertarung sengit, dan akhirnya mundur setelah tabrakan sengit di udara. Bang! Dengan kaget, pedang Kaisar runtuh dan terbentuk kembali menjadi bentuk manusia. Semua orang terkejut, mungkinkah Dewa Kaisar akan kalah? Tapi segera setelah itu, tubuh Jiulong bersinar, dan juga roboh, kembali menjadi penampilan Luming. Kekuatan darah keduanya sepertinya habis pada saat bersamaan. Luming, aku harus mengakui bahwa kamu sangat kuat. Kamu adalah orang pertama yang mendorongku ke titik ini, tapi itu saja, ini waktunya untuk mengakhiri. Di mata Di Shen, niat membunuh tidak terbatas, dan tubuhnya, tiba-tiba nafas yang kuat meletus, dan untaian api emas menyebar dari Dewa Kaisar. Nafas Dewa Kaisar menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Konsepsi artistik yang lain,
Konsepsi artistik ini sangat mirip dengan konsepsi artistik api, disebut konsepsi artistik api emas. Dewa Kaisar sebenarnya memahami tiga macam konsepsi seni, dan nampaknya konsepsi seni api emas telah mencapai tingkat keempat, dan berhasil menyatu dengan dua konsep seni lainnya. Sulit dipercaya bahwa Dewa Kaisar menyembunyikan kekuatannya sampai sekarang setelah perang. Semua orang tercengang. Tidak bagus. Yan Kuangtu, Bai Shijin dan yang lainnya mengubah wajah mereka secara drastis. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dewa Kaisar akan melakukan tindakan seperti itu. Tampaknya Dewa Kaisar menang pada akhirnya. Seseorang berseru. Luming hanyalah batu loncatan menuju Dewa Kaisar. Patriark keluarga Wang mendengus dingin. Semakin kuat Luming, semakin tidak bahagia dia. Luming, awalnya aku ingin mempertahankan sebagian kekuatanku dan bersaing dengan talenta dari benua tengah dan 3 wilayah lainnya di masa depan. Sekarang, biarkan kamu mencobanya. View. Dewa Kaisar berubah menjadi pedang emas dan menebas ke arah Luming. Hati Kaisar Dewa lebih tinggi dari langit, dan visinya telah lama terbatas pada Desolation Timur. Dia ingin bersaing dengan Tian Jiao di Nanming, Beiyuan, Simo, dan bahkan Zhongzhou. Jadi dia selalu memiliki keraguan sebelumnya. Kamu punya sarana, tapi aku tidak. Pada saat ini, Luming tidak panik, tetapi terlihat sangat tenang, dan bahkan senyuman muncul di sudut mulutnya. Bersenandung. Di tubuhnya, beberapa prasasti muncul, dan pertempuran prasasti muncul satu demi satu. Semuanya merupakan formasi tambahan, ada yang meningkatkan kecepatan, ada yang meningkatkan pertahanan, dan ada pula yang meledakkan energi sejati. Total ada lebih dari selusin formasi yang membuat aura Luming melambung tinggi. Menabrak. Pada saat yang sama, dengan satu langkah Luming, prasasti tak berujung muncul di seluruh platform pertempuran, bahkan di udara, dan formasi besar muncul. Ini, semua orang tercengang. Luming telah mengukir prasasti secara rahasia selama pertempuran sebelumnya. Selama 20 menit pertempuran, Luming mengukir formasi besar. Poin ini disembunyikan dari semua orang. Karena Luming telah menggunakan seni bela diri untuk melawan musuh sebelumnya, dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam seni bela diri, yang menyebabkan semua orang mengabaikan satu hal: Luming tidak hanya ahli bela diri yang kuat, tetapi juga tidak lemah. Bab 976 pertama, menginjakkan kaki di puncak. Pada saat ini, Luming tiba-tiba pecah, dan orang lain teringat bahwa Luming tidak hanya berlatih seni bela diri, tetapi juga berlatih cara menulis. Kaisar Dewa, kali ini, kaulah yang kalah. Luming meraung, menghentakkan kakinya, dan bergegas menuju Dewa Kaisar seperti angin. Pada saat yang sama, formasi di platform pertempuran bersinar terang, dan tombak mengembun, memancarkan aura menakutkan, menusuk ke arah Dewa Kaisar. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Dewa Kaisar, meskipun tidak mungkin berkonsentrasi pada pengukiran formasi, bagaimana bisa menjadi lemah dalam pertempuran yang membutuhkan waktu 20 menit untuk mengukir? Dan dengan penambahan berbagai formasi tambahan, kekuatan tempur Luming meningkat pesat. Mata Kaisar sangat suram, dan pedangnya terus terpotong, bertabrakan dengan tombak panjang yang dipadatkan oleh formasi. Menabrak. Menabrak. Luming melangkah maju, menebas dengan telapak tangan, dan memukul pedang pertempuran Dewa Kaisar. Tubuh Dewa Kaisar bergetar, dan dia mundur lagi dan lagi. Luming melangkah maju, menyerang terus-menerus. Pada saat yang sama, formasi besar bersinar, terus mengumpulkan tombak, dan menyerang Kaisar. Kaisar tidak terkalahkan dan terus mundur. Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia meledak menjadi 3 suasana hati, dengan kekuatan serangan yang tak tertandingi, tapi masih kalah dari Luming. Yang terpenting, konsepsi seni spasialnya masih pada tingkat kesempurnaan ketiga, sedangkan 2 lainnya sudah mencapai tingkat keempat, dan sulit baginya untuk mengerahkan kekuatan konsepsi artistiknya yang paling kuat. Dia meraung dan berjuang keras, tapi dia masih dirugikan. Biarkan kamu mencicipi rasa prasasti penjara penekan. Di atas kepala Luming, prasasti penjara penekan muncul, dan Luming berubah menjadi prasasti penjara penekan, menekan ke arah Dewa Kaisar. Kekuatan darah dari garis keturunan Jiulong telah habis, tetapi kekuatan darah dari tablet penjara masih ada. Semua orang mati rasa. Luming memiliki 2 garis keturunan setingkat dewa. Banyak orang sudah mengetahuinya sejak lama dan tidak terlalu terkejut. Menabrak.
Dewa Kaisar terkena prasasti penekan penjara, tubuhnya bergetar hebat, dan dia mundur terus-menerus dengan bang-bang-bang, wajahnya menjadi pucat, dan seteguk darah muncrat. Penindasan. Prasasti penindasan penjara bersinar, dan terus menekan Dewa Kaisar. Wajah Dishen muram, dan ketika dia mengambil langkah, sosoknya menghilang seketika, dan muncul di tempat lain yang jaraknya 100 meter. Monumen penekan penjara berguncang dan terus menekan Dewa Kaisar. Kaisar Dewa tidak berani menghadapinya secara langsung, jadi dia hanya bisa terus menggunakan Shunbu, terus-menerus mengubah sosoknya untuk menghindari serangan Luming. Pemandangan ini membuat wajah orang-orang di istana di Tianshan menjadi sangat jelek. Dengan cara ini, Dewa Kaisar berada dalam posisi yang dirugikan. Jika setengah jam tiba, kota kuno keberuntungan akan secara otomatis menilai bahwa Dewa Kaisar telah gagal. Tentunya dengan cara ini lebih baik daripada mengaku kalah. Jika mengaku kalah maka Anda akan kehilangan 90% poin keberuntungan Anda, dan jika kalah Anda hanya perlu kehilangan setengah dari poin keberuntungan Anda. Wajah Kaisar Yi Wuhuang juga menjadi muram. Setiap pertarungan keberuntungan yang didapat sangat penting baginya, tapi kali ini, sepertinya gagal. Tempat pertama mungkin jatuh ke tangan Luming, dan di kepala sekte boneka Fu. Kaisar Tuhan, kamu tidak terlalu sombong sekarang, tapi sekarang kamu hanya bisa melarikan diri karena malu? Apakah ini orang nomor 1 di daftar 1000 kebanggaan? Luming mencibir, sinis. Kaisar Dewa mengatupkan giginya, dan nyala api di matanya tampak menyala. Luming, di masa depan, aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Suara dingin Di keluar. Haha, Kaisar Dewa, izinkan saya memberitahu Anda kalah dari saya hari ini, dan Anda tidak akan pernah menjadi lawan saya di masa depan. Luming tertawa. Dewa Kaisar mengepalkan tinjunya dan merasakan kejutan besar di hatinya. Karena kalimat ini, di masa lalu, selalu dia ucapkan kepada orang lain. Di masa lalu, dia adalah nomor 1 dalam daftar ribuan kebanggaan, jauh di atas yang lain. Dengan bakat yang tiada taranya, siapapun yang dikalahkan olehnya tidak akan pernah menjadi lawannya di masa depan, karena dia meningkat lebih cepat dari yang lain, dan kesenjangan dengan orang lain hanya akan menjadi semakin lebar. Ia tidak pernah menyangka kalimat ini akan menjadi dikatakan oleh orang lain, tapi targetnya adalah dia. Tapi sekarang dia tidak berdaya, kekuatan darahnya habis, dan dia tidak bisa menghentikan serangan Luming sama sekali, jadi dia hanya bisa menggunakan Shunpo untuk menghindar. Waktu berlalu. Bersenandung. Tiba-tiba, platform pertempuran berguncang, dan 2 berkas cahaya menyelimuti Luming dan Dishen. Ketika saatnya tiba, keduanya bertengkar selama setengah jam. Ketika waktunya habis, perang berakhir. Monumen penjara menyusut dengan cepat, berubah menjadi penampakan Luming. Mengaum. Naga keberuntungan di atas kepala Luming meraung, dan menggerogoti naga keberuntungan di atas kepala Dewa Kaisar dengan ganas, dan akhirnya menelan setengah dari keberuntungan Dewa Kaisar. Keberuntungan Dewa Kaisar telah berubah menjadi lebih dari 130 kaki. Namun, naga keberuntungan Luming meroket, dan akhirnya melampaui 400 kaki. Naga keberuntungan, panjangnya lebih dari 400 kaki, melayang di atas kepala Luming, seperti naga sungguhan. Luming menang. Haha, Luming nomor 1. Pria gendut itu yang pertama berteriak, sangat bersemangat. Luming adalah nomor 1. Kemudian, Bai Chisui, Ruan Tingting dan yang lainnya juga berteriak dan bersorak. Bahkan Wan Shen, Wen Lezang dan lainnya sangat bersemangat. Aku tidak menyangka Luming menjadi begitu kuat. Aku tidak sebaik dia. Wan Shen menghela nafas, tapi dia tidak bermaksud untuk tidak bahagia, dan ada kegembiraan di matanya. Kami masih berkompetisi dengan Luming sebelumnya. Jimai dan Meng Jia saling memandang dengan senyum masam. Samar-samar, saya merasa sedikit bangga di hati saya, mereka adalah lawan Luming. Pada saat ini, bahkan Bai Shijin, Du Songjue, Meng Chong dan lainnya sangat bersemangat dan bersemangat. Luming memenangkan tempat pertama, naga keberuntungan memiliki panjang lebih dari 400 kaki, betapa menakjubkannya itu? Tidak ada keraguan bahwa dalam pertarungan keberuntungan ini, sekte boneka Fu pasti akan menjadi nomor 1 di peringkat keseluruhan. Berapa tahun? Sejak Lian Chang menghilang, sekte boneka Fu berubah dari buruk menjadi lebih buruk, dan tidak pernah memenangkan tempat pertama, tetapi sekarang, ia telah mendapatkan kembali tempat pertama.
Kali ini, sekte boneka Fu pasti akan mendapatkan keberuntungan besar, mungkin masih ada harapan untuk kebangkitan. Bagaimana mereka tidak bersemangat? Dulu, syarat yang mereka ajukan kepada Lu Ming adalah Lu Ming harus memenangkan tempat pertama dalam pertarungan keberuntungan, namun nyatanya, tidak ada yang mengira Lu Ming bisa melakukannya, mereka hanya memberikan tekanan pada Lu Ming. Mereka sendiri tidak pernah menyangka Lu Ming benar-benar bisa melakukannya. Adapun orang-orang dari Istana Kaisar Tianshan, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Setan Langit, mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda. Tapi kebanyakan kaget. Sebelum dimulainya pertarungan keberuntungan, siapa sangka Lu Ming akan memenangkan tempat pertama. Pada saat itu, Istana di Tianshan dan Lembah Tianyao ingin membunuh Lu Ming. Kebanyakan orang mengira Lu Ming sudah hancur, namun kemudian, Lu Ming menciptakan keajaiban, bahkan mengalahkan Dewa Kaisar, dan menangkap pertama. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Patriark Wang, Patriark Jiang dan yang lainnya semuanya memasang tatapan mematikan di mata mereka dan meraung di dalam hati mereka. Kaisar Wu Wang tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi ada cahaya dingin di matanya. Hei, si kecil ini, apakah ini benar-benar tidak terduga? Di lembah iblis langit, Kaisar Iblis mengeluarkan suara menawan, yang membuat jantung banyak orang berdebar kencang. Ini benar-benar tidak terduga. Suara kasar dan tidak menyenangkan dari Kaisar Mayat juga keluar, yang benar-benar berlawanan dengan suara Kaisar Iblis. Aotu, Sui Jianyi, Feng Xuan dan yang lainnya memiliki niat bertarung yang menakjubkan di mata mereka, mereka tahu bahwa mulai sekarang, akan ada lawan tangguh yang akan bangkit. Lawan ini memberikan tekanan yang luar biasa pada mereka. Pada saat ini, berkas cahaya yang menutupi Lu Ming tiba-tiba menjadi lebih terang, dan kemudian, sebuah tanda tiba-tiba muncul, jatuh dari langit, dan terbang menuju Lu Ming. Bab 977 Token Hunyuan. Di atas pancaran cahaya, sebuah tanda tiba-tiba muncul dan terbang menuju Lu Ming. Lu Ming tanpa sadar menangkapnya. Token Hunyuan, ini token Hunyuan. Seruan datang dari arah lembah setan langit, dan Kaisar Iblislah yang berseru. Apa yang bisa membuat generasi Kaisar Iblis berseru? Menabrak! Menabrak! Kemudian, Kaisar Mayat, Kaisar, dan Kaisar Bela Diri juga berdiri dari tempat duduk mereka, masing-masing dengan cahaya menakutkan di mata mereka. Banyak orang tua sepertinya memikirkan sesuatu. Ada juga ekspresi kaget di matanya. Dan banyak generasi muda saling memandang dengan cemas, tidak tahu alasannya. Apa itu token campuran? Bagaimana hal itu bisa membuat ketiga kaisar kehilangan ketenangannya? Dalam hati Lu Ming, dia juga sangat penasaran. Dia melihat token di tangannya. Tokennya berwarna ungu keemasan, tidak diketahui terbuat dari bahan apa, dan ada dua karakter tertulis di atasnya, Hunyuan. Selamat, kamu lulus ujian pendahuluan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Lu Ming. Suara ini terngiang langsung di benak Lu Ming, dan tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Siapa? Siapa kamu? Lu Ming menangis dalam hatinya. Tapi tidak ada yang menjawab, Lu Ming terus menelepon, tapi tetap tidak ada jawaban. Lu Ming sangat penasaran. Apa arti suara itu? Setelah lolos tes awal, apakah masih ada langkah selanjutnya yang gagal? Mengaum. Pada saat ini, di atas kepala Lu Ming, naga keberuntungan yang sebenarnya meraung, lalu menyusut dengan cepat, berubah menjadi seberkas cahaya, memasuki tubuh Lu Ming, dan menghilang. Di saat yang sama, semua arogansi muda yang telah memperoleh keberuntungan, tidak peduli apakah itu ular piton raksasa, naga, atau naga sungguhan di kepala mereka, semuanya berubah menjadi seberkas cahaya dan tenggelam ke dalam tubuh mereka. Pada saat ini, kota kuno kilat berguncang dan meledak menjadi cahaya terang. Sebagian darinya terbang menuju orang-orang di lembah setan langit. Salah satunya tenggelam ke dalam tubuh Kaisar Iblis. Kaisar Iblis mendapatkan yang terbanyak. Bagian lain terbang menuju Sekte Mayat Surgawi dan mendarat di masing-masing anggota Sekte Mayat Surgawi. Demikian pula, Kaisar Mayat mendapat yang paling banyak. Bagian lainnya, dengan pancaran cahaya yang lebih besar dari Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Setan Langit, terbang ke Istana Kaisar Tianshan, dan Kaisar Yu Huang mendapat bagian terbesar. Namun, porsi terbesar dan terbanyak terbang ke Sekte Boneka Fu. Murid dari Sekte Boneka Fu, Bai Shijin, penguasa dua faksi Du Songjue, semua tetua,
serta 9 matahari tertinggi, Yan Kuangtu, DLL, semuanya menerima banyak cahaya. Bahkan penatua Yun manapun di sekte boneka Fu memperoleh lebih banyak cahaya daripada Kaisar Mayat atau Kaisar Iblis. Namun 9 matahari tertinggi, Bai Shijin, dan Du Songjue menerima lebih banyak sinar cahaya daripada Kaisar Wu Huang. Orang-orang dari 3 kekuatan besar lainnya memandang sekte boneka Fu dengan iri. Cahaya semacam ini adalah keberuntungan legendaris yang sangat misterius. Pada saat ini, jika dilihat dari luar kota kuno keberuntungan, kita dapat melihat bahwa seluruh kota kuno keberuntungan bersinar, dan ada sinar cahaya yang terbang menuju tanah gurun timur ke segala arah. Di antara mereka, sinar cahaya yang terbang menuju sekte boneka Fu adalah yang terbesar dan paling banyak. Kecepatan cahayanya sangat cepat, dan melintasi banyak ruang dalam sekejap, dan terbang ke sekte boneka Fu. Pada saat ini, murid-murid sekte boneka Fu yang tak terhitung jumlahnya diberi nutrisi oleh cahaya. Beberapa basis budidaya mengalami kemacetan, terjebak di alam tertentu selama bertahun-tahun, dan ketika mereka diserbu oleh sinar cahaya ini, mereka sebenarnya langsung menerobos ketenangan dan menerobos ke alam baru. Dan orang tua Lu Ming, Lu Yuntian, Li Ping, dan anggota keluarga Lu lainnya juga menerima banyak pencerahan. Mereka yang dekat dengan Lu Ming akan menerima banyak cahaya. Banyak orang yang linglung, tidak tahu kenapa. Di kota kuno keberuntungan, semua orang di sekte boneka Fu sangat gembira. Inilah keberuntungan legendaris yang ditambahkan ke dalam tubuh, dengan misteri yang tak ada habisnya. Saya tidak tahu apa manfaatnya, kembalilah dan rasakan. Lu Ming bergumam, dia merasa sangat energik sekarang, dan pemikirannya sangat jernih. Yang lain, dia masih tidak bisa merasakannya. Dengan satu langkah, Lu Ming kembali ke area sekte boneka Fu. Saatnya berangkat, pertarungan keberuntungan telah usai. Lu Ming akhirnya melakukan apa yang ingin dia lakukan. Bai Shijin, Du Songjue. Tiba-tiba, sebuah suara agung terdengar, dan hati semua orang terkejut, karena suara ini berasal dari Kaisar Wu Huang. Semua mata tertuju pada Kaisar Wu Huang. Bai Shijin, ekspresi Du Songjue sedikit berubah, dan dia juga memandang Kaisar Wu Huang. Wajah Kaisar Wu Huang tenang, tetapi matanya sangat tajam. Dia menatap Bai Shijin dan Du Songjue, dan berkata, kamu harus tahu bahwa Lu Ming adalah orang yang kuinginkan. Sekarang, Lu Ming telah membantumu menandatangani boneka itu. Zong. Memenangkan tempat pertama dalam pertarungan keberuntungan, dan kamu juga mendapat manfaatnya. Sekarang, berikan dia padaku. Suara itu penuh dengan superioritas dan rasa yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Seolah-olah, saat dia mengucapkan kalimat ini, orang lain harus mengikutinya. Faktanya, di Donghuang, tidak banyak orang yang berani membantah perkataan Kaisar Wu Huang. Semua orang terkejut, dia akan menyerang sekte boneka Fu. Bagaimana tanggapan sekte boneka Fu? Menyerahkan Lu Ming atau tidak? Saat ini, semua mata tertuju pada Bai Shijin dan Du Songjue. Bai Shijin dan Du Song berpisah, wajahnya sedikit tenggelam. Kaisar Yu, Anda juga mengatakan bahwa Lu Ming membantu saya mendapatkan tempat pertama dalam pertarungan keberuntungan dan keberuntungan untuk sekte boneka Fu. Apakah menurut Anda saya, Bai Shijin, adalah tipe orang yang tidak tahu berterima kasih? Bai Shijin melihat ke arah Kaisar Yi, membuka mulutnya perlahan. Saya, Juniper, telah mempraktikkan keterampilan unik selama ribuan tahun, dan saya masih memiliki keuntungan dalam hidup, jadi tidak perlu membicarakan masalah ini, kata Juniper. Para master dari dua sekte-sekte boneka Fu berbicara berturut-turut dan menolak di. Kaisar Yi Wuhuang sedikit mengernyit, dua cahaya terang keluar dari matanya, dan keagungan tertinggi meresap ke udara. Kamu harus memikirkan apakah layak menggunakan seluruh sekte boneka Fu demi Lu Ming. Kaisar Yi Wuhuang berkata perlahan, tapi itu mengejutkan hati orang-orang. Kaisar Yi Wuhuang, apakah ini akan menyerang sekte boneka Fu? Dulu, istana Kaisar Tianshan hanya perlahan-lahan merambah wilayah sekte boneka Fu. Kaisar Yi Wuhuang tidak menyerang sekte boneka Fu sendiri. Sekarang, apakah dia akan melakukannya sendiri? Ini jelas merupakan peristiwa besar yang mengguncang Donghuang dan akan mempengaruhi pola masa depan Donghuang. Mungkin di masa depan, hanya akan ada 3 penguasa besar di Donghuang, bukan 4. Temani aku. Du Songjue menjawab dengan tegas. Sebaiknya aku memberitahumu bahwa Lu Ming adalah putra tertua dari sekte boneka Fu, jadi jika Lu Ming masih hidup,
sekte boneka Fu juga akan mati, dan sekte boneka Fu akan mati, kata Bai Shijin. Pernyataan ini mengejutkan hati semua orang yang hadir. Luming sebenarnya adalah putra tertua dari sekte boneka Fu? Apa yang dimaksud dengan anak sulung? Artinya dia adalah calon penguasa sekte boneka Fu, yang akan menggantikan penguasa sekte boneka Fu, tapi bagaimana Luming bisa menjadi kepala sekte boneka Fu? Bahkan jika dia memenangkan tempat pertama dalam pertarungan keberuntungan. Karena Luming pernah berkultivasi di wilayah istana Kaisar Tianshan sebelumnya, tidak butuh waktu lama untuk pergi ke sekte boneka Fu. Luming, apakah dia putra tertua dari sekte boneka Fu-mu? Kaisar Yi Wuhuang semakin mengerutkan kening, dan tatapannya menjadi lebih dingin. Benar, dengarkan baik-baik, Luming bukan hanya putra tertua dari sekte boneka Fu, dia juga penerus Master Lian Chang. Bai Shijin mengucapkan kata demi kata. Bab 978 Ancaman Kaisar. Begitu ucapan ini keluar, rasanya seperti menjatuhkan bom, dan penonton pun heboh. Apa? Luming adalah keturunan Kaisar Chang Huang. Bagaimana mungkin? Kaisar Chang Huang telah menghilang selama 3.000 tahun. Kaisar Chang Huang dikabarkan meninggal karena mengembara ke luar negeri. Setelah 3.000 tahun, bagaimana bisa Luming datang? Apakah dia keturunan Kaisar Lian Chang? Mungkinkah Kaisar Lian Chang tidak mati, tetapi masih hidup? Seluruh penonton dipenuhi dengan suara-suara yang mengejutkan, apalagi dugaan bahwa Lian Chang tidak mati bahkan lebih besar lagi. Mengejutkan. Kaisar Chang Huang, pemurni prasasti nomor 1 di Desolation Timur, dan metode pemurnian prasastinya tidak ada bandingannya di dunia. Jika dia masih hidup, itu akan menjadi berita seperti gempa bumi, dan situasi di seluruh Desolation Timur akan terjadi. Perubahan yang mengguncang. Mata Kaisar Yi Wuhuang bersinar terang, menembus langit seperti dua pedang dewa, dan niat membunuh yang kuat meresap ke dalam tubuhnya. Luming, apakah kamu murid Lian Chang? Kaisar Wuhuang mengucapkan kata demi kata, menatap Luming dengan tatapan yang sangat dingin. Luming dan Di Wuhuang saling memandang tanpa rasa takut. Pada saat ini, tangan mereka bersinar, dan sebuah gulungan muncul di tangan mereka, dan berkata, Di, mari kita lihat apa ini. Mata Di Wuhuang tertuju pada mata Luming. Tangan pada gulungan gambar, berkata dengan dingin, Wan Shentu, tampaknya kamu benar-benar telah mendapatkan warisan Lian Chang. Mereka menatap kosong ke 10.000 arai di tangan Luming, dengan kegembiraan dan ketidakpercayaan di mata mereka. 10.000 arai. Huan Shen, Wen Lesang, Bai Chisui, Jimai dan yang lainnya sangat bersemangat, dan kemudian tiba-tiba menyadari. Mereka akhirnya tahu kenapa para tetua sekte boneka Fu menjadikan Luming sebagai calon putra sulung, karena dialah penerus Kaisar Chang. Tuan, Patriark Lian Chang, apakah dia masih hidup? Bai Chisui bertanya pada Bai Shijin dengan gemetar. Bai Shijin menghela nafas panjang, dan berkata, Tuan Lian Chang, saya tidak bisa kembali. Setelah mengatakan itu, Bai Shijin menatap Kaisar Yi Wuhuang lagi, dan berkata, Luming adalah penerus dari Tuan Lian Chang. Saya putra tertua dari sekte boneka Fu, tetapi Anda telah membunuh Patriark Lian Chang, sekarang Anda mengizinkan kami menyerahkan Luming kepada Anda, apakah mungkin? Gemuruh. Pernyataan ini bahkan lebih mengejutkan, seperti sambaran petir, bergema di benak setiap orang. Orang yang memurnikan Kaisar Chang Huang sebenarnya dibunuh oleh Kaisar Wuhuang. Pada saat ini, tidak hanya orang-orang dari sekte boneka Fu yang terkejut, tetapi juga 3 pihak lainnya, Istana Kaisar Tianshan, Lembah Tianyao, dan banyak murid, tetua, dan bahkan makhluk tertinggi dari sekte mayat Tian semuanya terkejut. Di masa lalu, hampir semua orang percaya bahwa mereka yang memurnikan Kaisar Chang Huang mengambil risiko di luar negeri dan jatuh ke luar negeri, karena di benua Shen Huang, setelah mencapai ranah Kaisar bela diri, terlalu sulit untuk berkembang. Bagi mereka yang kuat di jalur kekaisaran, benua Shen Huang terlalu kecil dan lingkungannya terlalu buruk, sehingga tidak cocok untuk budidaya sama sekali. Jika Anda ingin terus meningkat, Anda harus pergi ke luar negeri untuk mencari benua yang lebih besar dengan kondisi latihan yang lebih baik. Dalam sejarah, banyak juga kaisar yang pergi ke luar negeri untuk berlatih dan mengambil resiko, namun akhirnya terjatuh di luar negeri. Semua orang percaya bahwa Kaisar Chang Huang jatuh ke luar negeri karena hal ini. Tidak pernah menyangka bahwa ia dibunuh oleh Kaisar Yi Wuhuang.
Dengan cara ini, sekte boneka Fu dan Kaisar Yu Huang adalah musuh yang mematikan, jadi bagaimana mereka bisa menyerahkan Luming kepada Kaisar Yi? Lian Chang benar-benar dirugikan olehmu? Kamu sangat licik, apa yang sebenarnya kamu coba lakukan? Kaisar Iblis dari Lembah Iblis Langit bangkit dan menatap Di dengan mata tidak ramah. Di tubuh Kaisar mayat, energi tubuh bergulir, tetapi dia tidak berbicara. Yao Huang, kamu terlalu peduli. Mengapa saya harus menjelaskan kepada Anda apa yang saya lakukan? Kaisar Yu Huang menatap Yao Huang dengan dingin. Dia sangat kuat dan tidak memberikan wajah apapun kepada Yao Huang. Segera, dia berbalik untuk melihat ke arah Luming, dan kemudian menyapu Bai Shijin dan yang lainnya, berkata, dalam hal ini, sekte boneka Fu akan dihancurkan. Setelah mengatakan itu, Kaisar berbalik, melangkah pergi, dan melangkah ke dalam di pusaran teleportasi, ia menghilang. Luming, biarkan kamu hidup sementara, tapi berapa lama kamu bisa hidup? Kepala keluarga Wang memandang Luming dengan dingin, dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang keluar dari istana Kaisar Tianshan dan terbang ke area sekte boneka Fu. Itu Wang Haoxian. Binatang jahat, apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini! Melihat adegan ini, patriark keluarga Wang berteriak keras. Kembali ke rumah Wang, aku pasti akan sengsara, mengapa aku harus kembali bersamamu? Wang Haoxian berkata dengan wajah cemberut. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan pernah kembali ke keluarga Wang. Dia tahu betul bahwa jika dia kembali ke rumah Wang kali ini, dia pasti akan sengsara. Luming melangkah maju beberapa langkah dan datang ke sisi Wang Haoxian, berkata, kamu tidak perlu kembali, ikut aku ke sekte boneka. Hewan nakal. Beraninya kamu mengkhianati keluarga. Patriark dari keluarga Wang memarahi. Hahaha, Wang Shengtian, gadis ini tidak akan pernah berakhir dengan baik jika dia kembali, jadi para idiot akan kembali bersamamu. Yan Kuangtu tertawa, dan kemudian berkata, adikku sangat kuat, bahkan kesombongan keluarga Wangmu pun terpikat. Dan pergi, Wang Shengtian, bukankah suasana hatimu sedang bagus sekarang? Haha. Sialan. Teriak patriark keluarga Wang, wajahnya memerah karena mati lemas, dan dia hampir muntah darah. Hewan jahat, berani mengkhianati keluarga. Cepat atau lambat, kamu tidak akan bisa bertahan atau mati. Mari kita lihat siapa yang bisa menjagamu. Ayo pergi, ayo kembali juga. Bai Shijin dan yang lainnya berteriak. Segera, semua orang di sekte boneka Fu melangkah ke pusaran teleportasi dan kembali ke sekte boneka Fu. Orang-orang dari sekte mayat surgawi dan lembah iblis surgawi juga pergi dari sini. Pertarungan keberuntungan telah berakhir di sini. Luming melangkah ke pusaran, dan dengan kilatan cahaya, dia kembali ke pintu masuk sekte boneka Fu. Begitu dia kembali ke sekte boneka Fu, Luming melayang ke udara, dan benar saja, dia melihat sekelompok orang tidak jauh dari situ. Luming sangat gembira dan segera terbang. Ayah, ibu, teriak Luming. Di antara kerumunan, orang tua Luming, Lu Yuntian dan Li Ping termasuk di antara mereka. Selain itu, Lin Sui, penguasa sekte pedang Suanyuan, dan beberapa tetua serta murid dari sekte pedang Suanyuan. Ada juga Huaci, Pangxi dan lainnya, serta dua murid terdaftar Luming, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaoro. Sebelumnya, Luming diam-diam memberikan peta gunung dan sungai kepada Bai Shijin, hanya untuk meminta Bai Shijin membantunya, pergi ke kerajaan Laisan, dan membawa orang tuanya, beberapa kerabat dan teman ke sekte boneka Fu. Dia tahu bahwa setelah pertempuran keberuntungan, Kaisar Yu mungkin akan menyerangnya dan tidak akan membiarkannya pergi. Kerabat dan teman-temannya terlalu berbahaya di wilayah istana Kaisar Tianshan. Luming merasa lega. Zun Zun bergegas maju dengan seluruh kekuatannya, dan kecepatannya sangat mengerikan, hanya butuh 1 atau 2 jam untuk menjemputnya. Sekarang, Luming akhirnya merasa lega. Desir. Sebelum Luming tiba, sesosok tubuh bergegas menuju Luming dan mendarat di bahunya. Itu Dandan. Keberuntungan baru saja datang dari surga. Luming, kulihat orang tuamu mendapat yang paling banyak. Luming, tempat apa yang kamu dapat? Dandan bertanya. Luming memenangkan tempat pertama. Di belakangnya, Bai Shijing, Yan Kuangtu dan yang lainnya melangkah keluar dari udara dan menjawab untuk Luming. Benar saja nak, lumayanlah, dia punya sedikit kemiripan dengan tempat dudukku saat itu.
Dan berkata dengan bangga. Bab 979 Manfaat menambah keberuntungan. Ming Er. Pada saat ini, Lu Yuntian, Li Ping dan yang lainnya juga melihat Lu Ming dan mengelilinginya. Ayah, Ibu, terima kasih atas kerja kerasmu, kata Lu Ming. Kemudian, mereka menyapa Lin Sui, Hua Qi dan lainnya satu persatu. Murid memberi hormat kepada guru. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaoro berlutut dan membungkuk kepada Lu Ming. Bangun, biarkan aku melihat kultivasimu. Lu Ming mengangkat tangannya sedikit, dan saudara laki-laki dan perempuan itu diangkat dengan kekuatan. Ya, tidak buruk untuk menerobos ke Raja Bela Diri. Lu Ming melirik dan menemukan bahwa keduanya telah mencapai kondisi Raja Bela Diri. Di sampingnya, banyak orang juga memandang Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaoro dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak menyangka bahwa kedua pemuda dan pemudi ini sebenarnya adalah murid Lu Ming. Setelah itu, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu memberi hormat kepada Lu Yuntian dan Li Ping, dan kedua tetua itu dengan cepat membantu mereka berdiri, dengan sangat bahagia. Karena mereka adalah murid Lu Ming, mereka secara alami memperlakukan mereka seperti anak mereka sendiri. Ayah, Ibu, mari kita bicara sambil berjalan, dan mengatur akomodasi untukmu. Lu Ming melambaikan tangannya, dan energi sejati yang agung memenuhi udara. Di bawah Lu Yuntian dan kakinya, tampak seperti awan muncul, menopang mereka turun dari tanah dan terbang ke depan. Ada ribuan orang, semuanya didukung oleh energi sejati Lu Ming, terbang di udara. Lin Sui dan yang lainnya merasa ngeri, mengetahui bahwa keadaan Lu Ming saat ini telah melampaui imajinasi mereka dan mencapai titik teror. Sekelompok orang mengobrol sambil terbang, dan kecepatannya tidak terlalu cepat. Tapi Bai Shijin, Du Songjue dan tetua lainnya telah mengambil langkah pertama, mengatur akomodasi untuk Lu Yuntian dan lainnya, dan mempersiapkan hal-hal lainnya. Dalam perjalanan, Lu Yuntian, Lin Sui, Hua Qi dan lainnya juga mengetahui bahwa Lu Ming memenangkan tempat pertama dalam pertarungan keberuntungan. Meskipun mereka tidak tahu apa itu pertarungan keberuntungan, mereka tetap terkejut ketika mendengar bahwa Lu Ming mengalahkan generasi muda Donghuang dan berdiri di puncak generasi muda Donghuang. Dibandingkan dengan Desolation Timur yang luas, Kekaisaran Liang terlalu kecil, seperti sebutir pasir yang dibuang ke laut, sangat tidak berarti. Sulit bagi mereka untuk membayangkan berapa banyak orang jenius dan level apa yang telah mereka capai di seluruh hutan belantara timur, tetapi sekarang, Lu Ming menguasai kerumunan dan berdiri di puncak dari semua kesombongan. Bagaimana mereka tidak terkejut? Dalam hatinya, dia bahkan sedikit bangga Lu Ming keluar dari Kekaisaran Laisan. Mereka tidak bertanya kepada Lu Ming mengapa dia menjemput mereka, mereka tahu bahwa Lu Ming pasti melakukannya demi kebaikan mereka sendiri. Mereka tak segan-segan berpisah dengan pondasi tersebut, karena di sini sekilas semuanya adalah sungai dan gunung yang megah di beberapa tempat aura langit dan bumi begitu kaya hingga tak terbayangkan. Dibandingkan dengan itu, Kekaisaran Liang adalah tempat pembuangan sampah, tanah tandus, dan tidak ada tanah sama sekali Fabi. Ada juga master-master itu, salah satu dari mereka membuat mereka merasa tak terduga. Tempat seperti itu jauh lebih baik daripada kerajaan matahari terik. Ini juga normal. Gunung Liangyi adalah gua surga dan surga yang terkenal di Donghuang, membentang puluhan ribu mil dan terdapat surga gua dan surga yang tak terhitung jumlahnya. Tanah harta karun. Mata sebagian orang sudah bersinar, seberapa cepat kemajuan mereka dalam berkultivasi di lingkungan seperti ini. Lu Ming memimpin orang-orang berkeliling, dan segera, seorang tetua datang dan berkata bahwa tempat tinggal orang-orang telah diatur. Lu Ming memimpin kerumunan dan mengikuti yang lebih tua. Sekte boneka Fu lainnya bubar satu persatu. Selain itu, hanya Bai Qisui, Fatih, dan Ruan Tingting yang mengikuti. Pertama-tama, ini adalah kediaman sekte pedang Suanyuan, ini adalah pegunungan yang membentang ribuan mil, dengan 7 puncak besar di atasnya, langsung ke langit, yang sangat megah. Di atasnya, auranya sangat halus, dan ramuannya ada di mana-mana, seperti negeri dongeng. Dibandingkan dengan gerbang gunung sekte pedang Suanyuan, ini puluhan kali, ratusan kali lebih baik. Lin Sui dan yang lainnya sangat gembira, dan terus berterima kasih kepada sesepuh dari sekte boneka Fu yang lebih tua tahu bahwa ini adalah kerabat dan teman Lu Ming, dan hubungan mereka luar biasa, jadi tentu saja dia bahkan tidak berani mengatakannya. Kemudian, Lin Sui membawa ribuan orang dari sekte pedang Suanyuan untuk tinggal di sini.
Sekte Pedang Suanyuan tentu saja tidak terbatas pada orang-orang ini, mereka yang tidak mau datang tidak membawa serta, ada juga yang basis budidayanya rendah dan bakatnya rendah, biarkan mereka bubar secara terpisah, dan mereka yang membawa semuanya tinggi. Basis budidaya, dengan bakat tinggi. Master Sekte Lin, Gunung Liangi juga memiliki orang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak semuanya berlatih cara menulis dan memurnikan. Beberapa tidak cocok untuk berlatih cara menulis dan memurnikan, tetapi mereka cocok untuk berlatih seni bela diri. Di masa depan, Sekte Pedang Suanyuan dapat memilih di antara orang-orang ini murid. Lu Ming tertawa. Gunung Liangi terbentang puluhan ribu mil, jadi tentu saja tidak mungkin mereka semua menjadi murid Sekte Boneka Fu di beberapa wilayah datar. Ada banyak sekali manusia yang tinggal di sana, dan bahkan mendirikan sebuah negara. Lagi pula, itu terlalu luas untuk menjangkau puluhan ribu mil, sebesar beberapa domain kecil yang besar. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Sui dan yang lainnya, terbang ratusan ribu mil, dan mengatur tempat untuk Huaci dan anggota keluarga kerajaan-kerajaan Laisan lainnya. Tempat ini tidak buruk sama sekali dibandingkan dengan Sekte Pedang Suanyuan. Lalu, itu adalah kediaman keluarga Lu. Jumlah orang di keluarga Lu relatif sedikit, dan mereka diatur di sebuah gunung besar. Aura langit dan bumi di puncak atas ini sangat kaya, dan merupakan puncak Gunung Liangi. Banyak istana yang dibangun di atasnya, pas untuk dihuni langsung. Zhuang Xiaoro dan Zhuang Xiaoshan juga tinggal bersama keluarga Lu untuk saat ini. Setelah semuanya diatur, Lu Ming juga menghela nafas panjang, santai, dan mengobrol dengan Lu Ming Yuntian dan istrinya tentang pengalaman selama periode ini. Beberapa jam kemudian, Lu Ming kembali ke kediaman Yun Feng dan duduk bersila di dalam kamar. Dengan keberuntungan yang ditambahkan ke tubuhnya, dia belum memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat apa yang telah diperolehnya. Duduk bersila, dia menjalankan formula pertempuran naga, tetapi setelah beberapa saat, Lu Ming berhenti. Karena ia merasa semua yang ada di tubuhnya normal, dan tidak ada perubahan dibandingkan sebelumnya. Satu-satunya perubahan adalah semangat lebih terkonsentrasi dan pemikiran lebih fleksibel. Lu Ming, cobalah memahami konsepsi artistik langit dan bumi. Dandan berkata sambil memegang ramuan di bahunya, menyemprotkan wangi obat dengan mulut penuh. Hati Lu Ming tergerak, dan dia mulai memahami konsepsi artistik langit dan bumi. Ketika Lu Ming tenang, dia segera merasakan pikirannya sangat jernih, dan konsepsi artistik dunia di sekitarnya juga sangat jernih, seolah-olah pikirannya selaras dengan seluruh dunia. Ini, kecepatan saya memahami konsepsi artistik langit dan bumi 10 kali lebih cepat daripada di masa lalu. Lu Ming terkejut. Pada saat ini, dia tidak perlu memahami pohon kuno, tetapi kecepatan memahami konsepsi artistik sangat menakutkan sehingga Lu Ming terkejut. Apakah kamu merasakannya? Menambah keberuntungan tidak akan mengubah tubuh fisikmu, juga tidak akan mengubah kultivasimu, tetapi dapat sangat meningkatkan pemahamanmu, dan akan lebih cocok dengan langit dan bumi. Di masa depan, tidak peduli bagaimana kamu memahami konsepsi artistik, atau hal-hal yang lebih maju, semuanya seperti bebek di air, sangat cepat. Tentu saja, memahami seni bela diri lainnya juga sama cepatnya. Dandan menjelaskan. Itu benar-benar dapat mengubah pemahamanmu? Lalu pemahamanku meningkat 10 kali lipat. Jantung Lu Ming berdetak lebih cepat, dan matanya menunjukkan ekstasi. Pemahaman, semua orang sudah pasti, bisa dikatakan dilahirkan, itu semacam bakat. Saya tidak menyangka pemahaman Lu Ming bisa ditingkatkan sekarang, yang luar biasa. Bab 980 Putra Tertua Resmi. Lu Ming, seberapa besar peningkatan pemahamanmu? Dandan bertanya. Sekitar 10 kali, kata Lu Ming. Apa? 10 kali. Dandan melompat dari bahu Lu Ming dengan ekspresi kaget. Nest, aku iri sekali, tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. Artinya kamu akan memahami apapun 10 kali lebih cepat di masa depan, iri, teriak Dandan. Apakah 10 kali lebih banyak? Lu Ming berkata, dia memiliki pohon pencerahan kuno, dan di bawah pohon pencerahan kuno, dia dapat memahami konsepsi artistik lebih cepat dari 10 kali. Nak, apa yang kamu tahu? Ini adalah pemahamanmu sendiri, yang merupakan peningkatan fondasi. Tidak ada yang sebanding dengan pohon pencerahan kuno. Bakat melahapnya sepertinya tidak banyak berguna,
tetapi ketika alam mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan, Anda akan tahu berapa besarnya. Dan mulai berbicara dengan suara serak. Pohon pencerahan kuno memiliki keterbatasan. Prinsipnya adalah cocok dengan langit dan bumi, dan dapat memancarkan aura Dao. Di alam rendah, efeknya secara alami bagus, tetapi bagaimanapun juga, ada batasnya. Ketika kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu, Anda perlu memahaminya dibandingkan dengan konsepsi artistik langit dan bumi, itu jauh lebih tinggi, dan efek dari pohon pencerahan kuno lebih sedikit. Bakat menelan 9 naga adalah terlebih lagi. Sekarang Anda harus dapat melahap rune konsepsi artistik orang lain dan meningkatkan konsepsi artistik. Tetapi konsepsi artistik langit dan bumi, tingkat keempat adalah batasnya. Pada langkah terakhir, itu adalah ranah bela diri kaisar. Ini bukan rune konsepsi artistik, ia tidak memiliki entitas, dan bakat menelan Jiulong tidak dapat menelannya sama sekali. Jika Anda ingin meningkat, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Pergilah menuju pencerahan. Sekarang, lakukan kamu tahu betapa berharganya peningkatan pemahaman. Dan selesai berbicara dan memandang Luming. Jadi begitu. Luming berpikir dalam hati, sepertinya bakat melahap Jiulong tidak maha kuasa. Setelah Kaisar Wu, konsepsi seni berubah menjadi sebuah ranah, sehingga tidak bisa ditingkatkan dengan melahapnya, perlu dipahami sendiri. Baru pada saat itulah Luming menyadari betapa berharganya peningkatan pemahaman, dan itu adalah anugerah yang telah bersamanya selama sisa hidupnya. Luming, kamu lebih cocok dengan dunia ini sekarang. Jika suatu hari, kamu menerobos melampaui Kaisar bela diri, akan lebih mudah bagimu untuk berlatih daripada yang lain. Ini adalah keuntunganmu. Dan berkata lagi. Di atas Kaisar Wu, Luming menatap matanya penuh harap, lalu menggelengkan kepalanya. Tingkat alam itu terlalu jauh darinya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mengambil langkah demi langkah dan menerobos ke alam spiritual sesegera mungkin. Mereka yang berada di alam dewa spiritual adalah pembangkit tenaga listrik teratas di benua kehancuran ilahi. Kemudian, Luming memejamkan mata dan mulai memahami konsepsi artistik langit dan bumi. Pada saat ini, berita tentang Luming memenangkan tempat pertama dalam pertempuran keberuntungan telah menyebar di Gunung Liangi, dan seluruh Gunung Liangi mengalami keterkejutan dan ekstasi. Setelah bertahun-tahun, seseorang dari sekte boneka Fu akhirnya memenangkan tempat pertama dalam pertarungan keberuntungan dan memperoleh keberuntungan yang besar. Banyak orang yang mengenang bahwa sebelum Gunung Liangi, terdapat cahaya pelangi dari langit, dan sebagian pancaran cahaya tersebar, yang mungkin menjadi penyebab jatuhnya keberuntungan. Beberapa orang terinspirasi oleh keberuntungan dan menerobos dunia, dan mereka bahkan lebih berterima kasih kepada Luming. Nama Luming sekali lagi menimbulkan sensasi di Gunung Liangi, dan kemudian menyebar dengan kecepatan yang mengerikan, menyebar dan menutupi seluruh gurun timur. Waktu berlalu, 2 hari telah berlalu. Pada hari ini, Fatih dan Ruan Tingting menemukan Luming. Luming, guru datang menemui kita dan berkata dia ingin mengajak kita berlatih, kita harus pergi. Fatih mengucapkan selamat tinggal pada Luming. Gendut, ini hal yang bagus, terima kasih Senior Motian untukku. Luming tertawa. Hei. Luming, awalnya aku ingin tinggal dan membantumu menangani istana Kaisar Tianshan, tapi tuanku, lelaki tua itu, kali ini sangat tangguh, dan bersikeras untuk membiarkanku pergi bersamanya. Aku tahu itu. Orang tua itu takut pada Di, dan ketika dia melihat Di kembali, dia tidak berani berkata apa-apa. Kata pria gendut itu dengan marah. Gendut, tidak apa-apa. Tempat ini adalah Gunung Liangi. Ada banyak sekali liangi setiap 2 hari sekali, dan Di tidak bisa masuk. Kamu harus berlatih keras dan jangan sampai aku dihancurkan sepenuhnya lain kali. Luming tertawa. Jangan khawatir, lain kali kita bertemu, aku pasti akan menyusulmu. Pria gendut itu menyeringai. Fatih, manfaatkan kesempatan ini, Tingting adalah gadis yang baik, jangan biarkan dia kabur. Luming mengirimkan transmisi suara ke Fatih. Pria gendut itu langsung tersipu dan mengirimkan transmisi suara ke Luming. Jangan khawatir, orang macam apa paman ini? Bagaimana wanita yang kusuka bisa lepas dari telapak tanganku? Lain kali aku melihatmu, aku pasti akan membuatnya kamu pamanku. Hei, gendut, apa yang kamu bicarakan diam-diam? Ruan Tingting menatap si gendut dengan mata tidak ramah.
Tidak ada apa-apa. Pria gendut itu tiba-tiba mengubah wajahnya dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Luming, kita pergi, hati-hati. Ruan Tingting mengucapkan selamat tinggal pada Luming. Hati-hati. Luming menangkupkan tinjunya. Segera, Fatih dan Ruan Tingting berbalik dan pergi. Suatu hari kemudian, Bai Shijin, Du Songjue dan veteran lain dari sekte boneka Fu mewariskan sekte boneka Fu kepada Liang Yishan, yang menamai Luming sebagai putra tertua dari sekte boneka Fu. Dia adalah putra sulung resmi, bukan lagi calon putra sulung, dan akan bertanggung jawab atas sekte boneka Fu di masa depan. Kali ini, tidak ada yang keberatan. Bahkan Huan Shen, Wen Lezang dan calon putra tertua lainnya semuanya berdiri untuk mendukung Luming. Kali ini, Luming memenangkan tempat pertama dalam pertarungan keberuntungan, mengumpulkan keberuntungan untuk sekte boneka Fu. Selain itu, berita bahwa Luming adalah penerus Kaisar Chang Huang telah menyebar, dan promosi Luming menjadi putra tertua dapat dibenarkan, tidak ada yang lebih cocok dari dia kecuali dia. Banyak juga orang yang memperoleh keberuntungan dan memperoleh manfaat, mereka berterima kasih kepada Luming bahkan mendukungnya. Luming menjadi putra tertua dari sekte boneka Fu. Kota Kowon, tempat berkumpulnya urat naga Kowon, di pusat kota Kowon, di sebuah istana besar. Kaisar Yi Huang duduk di atas, dan di bawah, ada lebih dari selusin orang berdiri, kepala dari 6 keluarga kuno mengesankan dalam daftar. Kecuali 6 keluarga kuno, orang-orang lain itu memiliki aura yang kuat, seperti jurang maut dan laut, tak terduga, dan mereka semua adalah sosok tingkat tertinggi. Sekte boneka Fu, ketika dihancurkan, 6 keluarga besar, pengawal Kaisar Tian, segera mengerahkan tenaga untuk menyerang sekte boneka Fu. Kaisar Yi Huang mengeluarkan perintah. Ya. Semua supremes menerima perintah secara serempak. Kali ini, Kaisar secara pribadi akan menaklukkan. Suara Kaisar Yi Huang keluar. Gunung Liangyi, tempat tinggal Huaci dan yang lainnya, di halaman, Luming, Huaci, dan Pangxi duduk di meja, minum dan mengobrol, seolah-olah mereka telah kembali ke masa lalu ketika pedang Xuanyuan sekte berlatih bersama. Mereka bertiga sudah bertahun-tahun tidak minum bersama. Luming baru berusia 15 tahun ketika dia berada di sekte pedang Xuanyuan, tapi sekarang dia berusia 23 tahun. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu. Mereka bertiga bukan lagi remaja belia seperti dulu, melainkan sudah memasuki masa remaja. Saat ini, Pangxi sangat kekar, berotot, tinggi lebih dari 2 meter, dan mengesankan, budidayanya telah mencapai raja setengah langkah, dan dia tinggal selangkah lagi untuk menjadi raja. Tingkat budidaya ini, di kerajaan matahari terik yang asli, dianggap berada di puncak. Huaci, yang sibuk dengan urusan politik, memiliki basis budidaya yang sedikit lebih lemah, dan berada di ujung tingkat 9. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.